Jadi ini ada alat ukur untuk kita sebagai kepala departemen, sebagai GM, untuk membaca nih okupansi kita polanya seperti apa. Nah, di revenue management itu nanti kita ngelihat nih, ini adalah tanggal-tanggal ini okupansinya yang rendah ya. Tanggal 6 itu hari apa? Oh, tanggal 6 hari Sabtu, Minggu. Oh, ini berarti mungkin tipenya hotelnya adalah hotel bisnis hotel ya, atau city hotel bisa di Jakarta kan, weekendnya malah turun, drop. Tapi kalau di Bali atau Bandung, weekendnya ini naik gitu ya. Nah, pola-pola ini menunjukkan jenis hotelnya. Umumnya hotel bisnis itu dia akan ramai di weekday ya, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis mungkin ya. Tapi kalau hotel yang resort akan ramainya di weekend, di Friday, Saturday. Nah, ini adalah semuanya alat ukur. Habis ini ada yang ditanya? Ada yang mau tanya? Saya yang tanya bebas apa aja tentang revenue management. Nggak ada? Oke. Nah, ini kan parameter yang saya bilang ya, di dalam revenue manager biasanya alat ukurnya adalah ADR ya, average daily rate, daily occupancy rate, dan RevPAR ya. Masih ingat kan RevPAR apa? RevPAR rumusnya? Ada ingat? Rumus RevPAR apa? Cara ngitung RevPAR apa? Ada ingat rumus RevPAR? Apa RevPAR? RevPAR itu total room revenue dibagi total available ya. Tapi kalau every daily rate, total room revenue dibagi dengan room yang occupied saja. Kalau ini room occupied saja, kalau ini dari available rate ya. Di sini ada yang ditanya sebelum saya pindah slide? Nggak ada? Oke. Nah, ini adalah contoh dashboard lain. Tadi kan dari pola okupansi ya, terus pola dari harga rata-rata sama RevPAR. Nah, ini kita mau ngelihat berapa sih lama rata-rata tamu menginap di hotel kita, atau istilahnya average length of stay ya. Nah, average length of stay ini nanti korelasinya, hubungannya dengan misalnya ini rata-rata orang nginep 17 hari. 17 hari berarti nanti kayak amenities di kamar ya. Kalau orang long stay seperti ini, kita biasanya tidak ganti setiap hari ya. Beda kalau tamunya check out, ganti tamu baru, itu selalu harus diganti semua. Nah, kalau tamunya long stay, kita bisa lihat kondisinya gitu. Kalau misalnya linennya masih bagus, kita masih gunakan. Karena kita menggunakan apa namanya sekarang green ya, green economy atau green environment. Jadi kita mendorong tamu untuk juga melakukan green environment ya, supaya saving cost, terus saving chemical ya, karena akan banyak chemical yang terpakai akan mengganggu metabolisme lingkungan ya. Jadi dengan 18 hari ini, berarti nanti polanya kayak amenities-nya ya, kayak sabun, sampo yang di kamar mungkin tidak setiap hari diganti. 18 hari hitungannya nanti pas kosong atau mendekati seperempat mau habis, baru di-refill atau diganti ya. Nah, ini juga adalah kegunaannya untuk operation hotel. Nah, kalau gini juga nanti F&B si chef harus bikin rotasi menu breakfast-nya nih. Orang akan bosen kan 17 hari dia stay di hotel kita. Berarti kita harus punya menu rotasi minimal 17 menu. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 17, jadi menu tanggal 1 akan ketemu lagi di tanggal 18. Jadi orang nggak akan bosen gitu ya. Ini juga adalah salah satu cara atau metode atau dashboard atau alat untuk membantu manajemen ya. Nah, ini ratio length of stay untuk yang booking, kita bisa lihat bookingnya direct booking atau lewat OTA gitu ya. Nah, dari sini kita kelihatan proporsinya ternyata banyak yang direct booking, berarti bagus nih. Berarti website hotel efektif, brandnya hotel efektif. Jadi orang lebih loyal booking melalui webnya, direct booking langsung ke hotel, ke webnya hotel, dibanding melalui travel agent atau online travel agent ya. Ini untuk okupansi, ini kan mempengaruhi juga dari ini ya. Tadi dari ini turnover-nya, ini mempengaruhi juga nanti cara room boy, schedule-nya,
amenities-nya dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa lihat rata-rata biaya satu kamar nih. Biaya satu kamar itu berapa gitu ya. Nah, ternyata biaya satu kamar itu $23. Jadi kalau kita jual harga kamar $100, berarti kita masih ada margin ya, 100 dikurang 23. Nah, ini juga alat ukur untuk kita nanti ke depannya bikin budget atau kita mau naikin harga. Ya. Kalau mau naikin harga, kita udah tahu nih bottom-nya atau modalnya itu segini. Jadi kalau kamu jualan nggak boleh di bawah ini, harus di atas ini gitu ya. Ini karena ini bottom, ini cost-nya aja yang timbul di kamar itu mulai dari biaya listriknya, airnya, laundry-nya, linen-nya, itu sekitar $23. Jadi kalau kita jualan nggak boleh, karena cost-nya itu $23, jadi kamu yang jualannya harus selling rate-nya harus di atas ini ya. Nah, nanti kita bisa lihat juga rata-rata, ini kan seperti ini rata-rata setelah sebulan cost per kamar itu berapa. Nanti untuk menghitung profit kamarnya. Jadi kalau revenue totalnya sebulan, misalnya total revenue 1 miliar gitu kan. Terus expense-nya 20% atau 200 juta, berarti profit dari kamar 800 juta gitu ya. Nah, 800 juta itu atau 80%, jadi 800 juta dibagi dari 1 miliar, yaitu jadi 80% itu profit kamar. Nah, profit kamar di Indonesia itu rata-rata mulai dari 70% ke atas ya. Semakin besar persennya berarti semakin bagus. Sampai di sini ada yang ditanya? Nggak ada? Nah, ini nanti kamu tinggal, ini udah sering saya bahas ya tentang average room rate. Dan ini parameternya untuk parameternya dari revenue management nanti adalah kenaikan ARR. Jadi ARR kudu naik gitu kan. Dengan ada revenue manager, ARR-nya harus naik atau volumenya, okupansinya harus naik. Nah, ini tadi ya RevPAR ya, masih ingat ya. Jadi room revenue dibagi jumlah kamar ya. Rumusnya juga bisa RevPAR di selain ini rumusnya bisa juga dari ARR dikali okupansi dapat juga RevPAR. Ini persamaan matematika yang sederhana. Ini okupansi rate, mesti ingat ya, jadi berapa yang terjual dibanding kepala kamar. Nah, okupansi juga sama, ini di revenue management gimana cara memaksimalkan okupansinya supaya naik terus gitu ya. Terus tadi length of stay sudah saya sampaikan, semakin besar length of stay berarti tamunya kan semakin ramai ya. Nah, tadi yang tadi saya bilang itu, tadi kan untung 800 juta tuh, berarti 80%. Nah, berarti laba kotornya, gross operating profit-nya 80% dari kamar itu, goparnya 80%. 80% tadi dapat dari mana? Tadi kan profit-nya 800 juta, revenue-nya 1 miliar, 800 juta dibagi 1 miliar kan 80%. Jadi GOP-nya, GOP per available room-nya adalah 80%. Seperti saya sampaikan tadi, semakin besar persentasenya, jadi semakin bagus. Nah, di hotel-hotel besar, parameter lainnya adalah cost per occupied room. Yang tadi saya bilang, di dalam kamar itu kan tadi ada biaya listrik, biaya air, biayanya room boy-nya, biaya amenities-nya, sabun, sampo, dan lain-lain. Nah, total room cost-nya itu dibanding total room sold tadi dapat yang $23 ya. Berarti itu adalah bottom dari harga yang ada di kamar. Berarti kita nggak boleh jual di bawah $23 gitu ya, contohnya. Oke, yang ini nggak bisa. Oke, sampai sini ada yang tanya, kita nanti coba yang materi selanjutnya. 11. Oh, ini tadi udah 11, sekarang ke 12 forecasting. Nah, hal yang penting di dalam di dalam revenue manager ada kemampuan kita melakukan forecasting, peramalan penjualan kira-kira gimana nih ke depannya gitu ya. Nah, kenapa forecasting itu diperlukan? Karena kita ada beberapa orientasinya. Pertama untuk operation. Dengan kita bisa memforecasting berapa penjualan, kita bisa menyiapkan tenaga di rooms berapa, F&B berapa. Terus kita juga kan ada kewajiban ke owner, ke pemilik hotel ya. Terus ada kewajiban mungkin ke bank. Kita punya hutang sama bank. Misalnya hutangnya setiap bulan kita harus nyicil 100 juta.
berarti kita harus dapetin revenue di atas 100 juta. Dikurangin biaya, pokoknya harus minimal 100 juta. Nah, ini adalah salah satu contoh forecasting itu dibutuhkan, karena kita ada kewajiban. Baik kewajiban ke owner atau investor, atau kewajiban ke bank, kalau kita punya hutang di bank, ya, misalnya perusahaan tersebut. Nah, terus bisnis oriented-nya apa? Kita harus memperbesar sales and marketing-nya, revenue management, dan sebagainya. Jadi kegunaan forecasting itu dari 3 aspek ini, ya. Nah, nanti kita akan menemukan namanya demand calendar. Jadi kalau sistem revenue management sistemnya udah jadi bagus itu, kita bisa melihat nih trennya nih. Trennya ini bisa kelihatan misalnya yang merah ini demand, ya. Demand itu adalah permintaan di pasar saat ini setelah dianalisa melalui OTA, melalui berbagai OTA, ternyata ada demand atau ada permintaan dari vendor, dari para tamu di angka segini. Nah, saat ini okupansi kita ternyata misalnya masih yang hitam ini. Berarti kita masih ada kesempatan, either kita nurunin harga supaya naikin volume, atau kebalikannya. Nah, ini adalah contoh dari kita melakukan forecasting. Alatnya salah satunya adalah demand calendar. Demand calendar ini akan mengukur seberapa besar sih kekuatan pasar yang bisa kita ambil, gitu ya. Dan ditanya, any question so far? Nggak ada. Nah, ini contoh kalender juga sama, cuman bedanya ini tadi grafik, ini figures angka. Bisa jadi nanti berapa jumlah demand-nya, berapa kamarnya, dan sebagainya, ya. Nah, terus kita juga di dalam industri ini ada kadang-kadang same day, ya, same day reservation. Ada ada orang yang tiba-tiba pick up gitu atau booking gitu ya. Nah, ini namanya same day reservation, itu kita sebutnya pick up report. Jadi dalam satu hari itu kita mungkin ada kebiasaan ada tamu yang go show gitu, tiba-tiba dia booking langsung pakai OTA atau langsung datang ke hotel. Itu namanya same day reservation. Nah, ini contoh hotel di Sydney. Ini hotel tersebut okupansinya di 4,4, sedangkan di atas kompetitor 6,4%. Jadi nanti itu kita kalau ini bisa kita berlangganan data, ya. Jadi kita bisa lihat kondisi hotel kita berbanding dengan kompetitor itu seperti apa. Nah, ini contoh hotel di Sydney ini, dia pada tahun ini atau hari ini misalnya, dia berbanding kompetitor set dari sisi okupansi dia 0,4 di atas komset, ya, di atas kompetitor, ya. Tapi ARR-nya, harga rata-rata kamarnya di bawah gitu. Nah, RevPAR-nya segini. Nah, nanti kita apa yang harus dilakukan dari angka sini? Bisa aja kita ini okupansinya kita turunin, atau kita pengen dinaikin tapi ARR-nya harus diturunkan. Nah, ini adalah sama seperti tadi, ada bentuk data yang bisa kita analisa apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, setelah dalam satu tahun itu nanti kita bisa lihat nih, misalnya Januari 51%. Nah, dulu mungkin pick up-nya berapa, ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini misalnya Februari pick up-nya 40, tapi actual-nya jadi 45. Atau Maret, ini Maret, di sini Maret 60, nanti actual-nya Maret, actual-nya 50 atau berapa persen. Nah, jadi kita bisa lihat tren nanti, dari forecast ke actual tuh kayak ini, ya. Misalnya kita memforecastkan di bulan Januari bahwa Februari itu 35%, tapi actualnya ternyata 40%. Kayak gini, ya. Jadi ini ternyata ada pick up 5%, ada kenaikan 5%. Nah, biasanya nanti kita, ini buat analisa kita, jadi kemampuan analisa kita tuh seberapa presisi, seberapa tepat itu mengukur forecast. Nah, biasanya nanti dibuat seperti ini, antara actual dibanding forecast itu angkanya. Kalau hotel yang bagus, seperti saya sampaikan, kalau dia hotelnya udah 3 tahun, 5 tahun, itu trennya akan kelihatan. Pasti forecast-nya itu akan mendekati tepat gitu, ya, karena dia polanya sudah terbentuk, ya. Nah, ini contoh dari, ini kan hotel sebelumnya, mungkin di hari sekarang hari ini, ya.
hari ke-0, nanti 80 hari ke depan tuh okupansi masih segini. Tapi nanti mendekati harinya mungkin ininya kurvanya akan bergerak pindah gitu ya. Nah, ini namanya tadi itu apa namanya trennya. Jadi bisa jadi kan trennya orang booking, zaman dulu orang booking ke Bali itu kalau dari Eropa 3 bulan sebelumnya. Tapi zaman sekarang udah ada dengan OTA, mungkin hanya tinggal sebulan. Nah, ini pola-pola ini juga harus kita analisa. Jadi pola kebiasaan tamu bookingnya gimana? Last minute kah? Atau dia punya preparation waktu yang cukup panjang, misalnya seminggu, 2 minggu gitu. Nah, kalau kita punya preparation waktu yang cukup panjang, kita enak nih nantinya untuk melakukan revenue management. Jadi misalnya 80 hari ke depan nih kita udah ada demand misalnya dari market Australia gitu. Nah, berarti kita sisanya kita harus nge-boost market misalnya market China atau market lainnya gitu ya. Nah, kita bisa bikin strategiknya nantinya gitu ya. Nah, ini paling sederhana kalau kita bikin forecasting ya. Jadi ini tanggal 1, sekarang tanggal 30 November nih ceritanya. Ini berarti Desember ya kali ya. Kita pada tanggal 30 November, kita forecast nih tanggal 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Nah, di forecast yang udah booking 60, kamarnya 120, berarti 60 dibagi 120, 50%. Nah, kemungkinan kita forecast bisa di 60. Nah, nanti setiap hari bisa berubah nih antara kayak gini nih. Ternyata bookingannya ada penambahan di individual nambah 2, tapi grupnya cancel 2. Nah, ini bisa kita kelihatan. Ini dari segmennya cuma 2 doang. Ini yang sederhana ya. Jadi kita bikin forecast, misalnya forecast 3, 4, 5. Menurut forecast yang udah booking di sistem ada 55, 70, 20 kamar. 55 ada, berarti okupansinya 46. 46 dapat dari mana? 55 dibagi 120. Tapi dalam satu hari biasanya orang ada SMD 5. Berarti 55 ditambah 5, 60%. Berarti okupansinya akan naik di 50%. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan. Pick up ini kebiasaan bisa kita prediksi ya. Kalau di weekday biasanya pick up-nya berapa banyak. Weekend berapa banyak. Ini kalau hotelnya udah jalan secara bertahun-tahun nih, polanya akan terpola gitu loh. Nah, ini kalau yang lebih advance, itu pakai segmen ya. Jadi marketnya ada yang dari company, wholesale, dan sebagainya. Tadi kan cuma dibagi 2 doang tuh. Individual sama grup. Kalau ini udah per segmen. Ada segmennya. Nah, ini dapatnya dari mana? Bisa dapat dari sales. Jadi sales misalnya dari tanggal 1 sampai 5 udah ada bookingan dari corporate ya. Ini misalnya ada bookingan. Terus dari wholesale udah ada bookingan. Nah, ini udah ketahuan kalau ini udah detail per segmen. Ini advance. Ini berarti menggunakan sistem. Kalau ini biasanya manual nih. Oke, dari sini ada yang ditanya? Kalau nggak ada, intinya secara prinsip revenue management itu saat ini sangat dibutuhkan ya. Terutama di industri hotel, seperti saya sampaikan bahwa revenue management itu menggunakan pola bisnis dari airline ya. Jadi airline sudah zaman dulu menggunakan revenue management. Jadi dia menggunakan rate diskriminasi untuk seatingnya ya, seat di pesawat itu jadi seat yang rows baris 1, 2, 3 harganya jauh lebih mahal dari baris yang belakang atau tengah gitu ya. Nah, makanya hotel juga melakukan hal yang sama. Seperti saya sampaikan, nanti ada kamarnya mungkin sama tipenya deluxe. Tapi deluxe yang satu city view menghadap kota, yang satu ocean view misalnya. Ocean view itu harganya bisa kita jual lebih mahal gitu. Padahal barangnya di kamarnya sama isinya. Amenitiesnya sama, luasannya sama, semuanya sama, cuman bedanya view-nya doang. Nah, itu bisa diakalin dengan dirubah nama jenis kamarnya, sehingga bisa kita harganya bisa bedain, kita bisa naikin gitu ya. Itu salah satu contoh dari strategi revenue management. Nah, strategi di revenue management sangat banyak tergantung nanti kebutuhan di masing-masing hotelnya seperti apa. Jadi beda hotel, beda strateginya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Ada yang tanya? Minggu depan kita UAS ya? Minggu depan UAS kan ya? Halo? Halo? Iya, Pak. Ada yang bertanya?
sebelum UAS? Ada 5 menit, ada yang mau tanya? Sistem UAS-nya sama kayak UTS kemarin ya, Pak? Apa? Sistem UAS-nya sama kayak UTS kemarin. Sama. Ya. Karena kita kan dosennya ada 3, jadi kita bagi-bagi soal. Mungkin dari saya 2, dari Pak Haryo 2, mungkin dari Bu Kesti 2. Tapi intinya kan sama revenue management. Dan kan UAS-nya online sih gampang. Lihat aja catatannya. Pasti bisa lah. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu nanti di UAS. Semoga sukses semuanya. Saya yakin bisa semuanya. Amin, Nanti Pak. prinsipnya saya ngarepin ada yang bisa kerja jadi revenue manager someday mungkin ya di hotel atau di industri lain. Amin, Di Pak. posisi bagus. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih. See you next semester kali ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Dadah, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.